Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17 Kebelet Nikah. Sakit baby. Rengek Zo mengelus lengannya yang ditampar Raisya. Dasar mesum. Teriak Raisya marah bahkan mendorong dan duduk menjauh dari Zo. Jujur saja pikiran Raisya benar-benar tidak sampai ke sana tadi. Baby jangan marah, saya bercanda. Ucap Zo yang kini duduk di samping Raisya memaksa memeluk gadis itu. Enggak, kakak mesum, aku takut sama kakak. Ucap Raisya terus berusaha menjauh. Tak ingin lagi di dekat Zo yang ternyata di luar pemikiran Raisya sifatnya. Baby saya beneran bercanda, jangan ambil serius. Saya benar-benar tidak ada niat melakukan itu pada kamu. Tenang ya. Ucap Zo yang jadi ketar-ketir sendiri. Saat Raisya malah tidak nyaman bahkan sampai takut dengan Zo. Tapi itu suatu hal yang wajar untuk gadis seumuran Raisya. Saat ada pria yang agresif dan berlebihan membuat dia jadi merasa terancam. Bener gitu? Tanya Raisya ragu. Iya baby, saya jamin. Ucap Zo kembali membawa Raisya ke dalam pelukannya. Astaga Zo, kau bodoh sekali, dia masih bocil. Batin Zo merutuki kebodohan dirinya yang bicara tanpa filter pada Raisya. Ya udah ayo makan biar bisa cepat pulang abis ini. Ucap Raisya yang mulai mengaduk spaghetti yang dipesannya. Ngapain cepat-cepat pulang? Ucap Zo mengerutkan keningnya tak suka mendengar ucapan Raisya. Yang ingin cepat pulang padahal dia ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi. Loh, bukannya tadi kakak yang bilang sebentar doang jangan lama-lama? Ucap Raisya bertanya balik pada Zo. Saya punya banyak waktu sekarang. Jawab Zo sedikit gelagapan. Tapi kakak lagi capek? Tanya Raisya menatap Zo dengan tatapan sayu. Ya udah kamu ikut pulang ke rumah saya aja biar bisa nemenin saya tidur. Ucap Zo seenaknya. Ih, udah kayak ngajak istri aja. Tawa meledak Raisya mencubit pipi Zo yang awalnya cuek kali lama-lama cair juga. Ya kamu kan pacar saya. Ayo pulang ke rumah kalau nggak ke apartemen. Ucap Zo memberikan pilihan lain. Enggak mau. Cuek Raisya memakan spagettinya dengan penuh sensasi. Mengabaikan Zo yang benar-benar merengek untuk pertama kalinya. Walaupun sepertinya pria cool itu tidak sadar. Kenapa? Kamu tidak suka dengan rumah itu biar saya beli rumah baru? Ucap Zo lagi menatap Raisya penuh harap. Enggak, takut. Jawab Raisya mengangkat kedua bahunya. Takut apa? Tanya Zo. Takut diperko. Ucap Raisya terkekeh melihat ekspresi wajah Zo yang langsung berubah datar. Kamu pikir saya pria brengsek yang akan melakukan hal seperti itu dengan tega? Dan satu lagi, saya juga bukan pria murahan yang akan memberikan hal-hal pribadi yang saya punya pada banyak wanita. Ucap Zo tak terima dengan ucapan Zo. Ya terus kakak ajak aku pulang ke rumah mau apa?
kata Raisya yang memang curigaan sebagai seorang wanita untuk memastikan keamanan dirinya. Ya, tidur, jawab Zo yang membayangkan nikmatnya istirahat bersama Raisya seharian. Ya tidur aja sendiri, ngapain ngajak aku? Kekeh Raisya benar-benar tak percaya pria sedingin Zo bisa bucin juga. Ayolah baby, saya benar-benar tidak akan macam-macam kok. Buktinya waktu kamu tinggal sama saya. Kan gak ada saya apa-apain, ucap Zo yang sebenarnya senang saja jika ada Raisya di dekatnya. Tidak bisa Kak, kita kan belum menikah. Masa udah serumah berdua, apa kata orang nanti? Dan orang tua kita pun gak bakalan izinkan juga, ucap Raisya realistis. Kalau gitu biar saya nikahi aja kamu sekarang ya, ucap Zo yang membuat Raisya tergelak mendengarnya. Ih, apa sih Kak? Aku masih sekolah lo, masa mau dinikahin? Ucap Raisya. Ya makanya cepat tamat biar kita bisa menikah, ucap Zo yang seperti orang yang sudah kebelet nikah. Raisya memegang pipi Zo dengan kedua tangannya, mendekatkan wajah mereka lalu berkata tepat di depan mata Zo. Makanya jangan dingin dan terlalu menutup diri pada wanita Ayang. Gini kan jadinya sekali jatuh cinta sampai buka baju pun mau. Tawa meledek Raisya yang sebenarnya cukup terkejut saat Zo benar-benar di luar ekspektasinya. Zo langsung tersadar dalam kebodohan dan semua yang dia lakukan saat bersama Raisya. Begitu mendengar ucapan terakhir Raisya, "Hah, Kak, kamu jangan pikirkan ucapan saya barusan. Sikap dan ucapan saya barusan hanya bercanda dan tidak serius," ucap Zo kembali ke mode cool dan wajah tegasnya. "Oh, jadi cuma bercanda doang?" tanya Raisya balik yang diangguki Zo. "Ya udah, kalau kakak cuma mau bercanda-canda mending kita putus aja," ucap Raisya berdiri dari duduk lalu mengambil tasnya. "Enggak, saya nggak mau putus sama kamu," tegas Zo yang masih duduk itu memeluk pinggang ayah yang masih berdiri hendak berjalan itu. "Enggak, aku mau putus aja," ucap Raisya semakin bersikeras. "Saya bilang tidak," tegas Zo meraih Raisya sampai jatuh terduduk di atas pangkuannya. Dan mencium dengan sedikit brutal. Raisya sampai menangis saat dipaksa oleh Zo dengan sedikit brutal. "Kamu itu milik saya, nggak ada kata putus," ucap Zo menatap Raisya begitu dekat. Sambil menghapus air mata gadis yang sudah cemberut itu. "Kakak jahat," teriak Raisya. "Baby." Zo kembali mencium Raisya dengan lembut dan mengelus punggungnya agar tenang. "Enggak, kakak lepasin," kata Raisya berusaha keluar dari pelukan Zo. "Baby, dengarkan saya." Suara berat Zo ke dekat telinga Raisya saat gadis itu terus meronta-ronta di atas pangkuannya. "Apa?" kata Raisya rada ngiri melihat Zo yang tatapannya dalam sekali. "Jangan bilang putus lagi, saya nggak suka," ucap Zo dengan jarak yang sangat dekat sampai Raisya bisa merasakan hembusan nafasnya. "Terus kakak suka apa?" tanya Raisya juga menatap wajah Zo dari jarak dekat.
Suka kamu, ucap Zo mengecup pipi Raisya dengan cepat. Kakak aku takut, rengek Raisya yang sudah meremas rok yang dipakainya melihat sikap Zo. Saya tidak akan macam-macam, ucap Zo tersenyum lebar melihat wajah takut Raisya karena merasa Zo akan melakukan hal lebih. Besok jangan pakai seragam sekolah lagi kalau jalan bareng. Berasa om-om saya. Ucap Zo memeluk dengan erat Raisya yang duduk di atas pangkuannya itu. Sugar Daddy. Kata Raisya dengan spontan menatap Zo dengan mata polosnya. Mau kamu? Tanya Zo balik. Dikasih uang sama apapun yang dimau? Tanya Raisya lagi seperti yang pernah dia lihat. Kalau sugar daddy-nya Zo bisa dipertimbangkan. Beda kalau kakek-kakek seperti di kebanyakan film dan cerita. Iya. Jawab Zo menatap Raisya dengan begitu intens dalam jarak mereka yang begitu dekat. Iya deh mau kalau cuma nemenin jalan sama datang ke acara bisnis doang. Ucap Raisya dengan pikiran labil dan polosnya. Membayangkan uang banyak dan semua keinginannya terpenuhi. Seperti di cerita-cerita Sugar Daddy. Kita putus aja, kakak jadi Sugar Daddy aku aja. Ucap Raisya dengan menggoda merapikan rambutnya langsung di depan mata Zo. Mau saya perko? Tiap hari? Tanya Zo menahan tawa melihat gadis labil itu. Yang benar-benar tidak memikirkan konsekuensi semua hanya dia pandang sebagai kesenangan. Loh kok diperko? Bukannya cuma nemenin jalan sama datang ke acara bisnis aja? Tanya Raisya beruntun karena memang hanya itu yang dia tahu. Bocil, kalau cuma dijadikan teman, nenek-nenek juga bisa. Ucap Zo yang jadi tak habis pikir Raisya sepolos itu. Wajar dia mau saja Zo tawari untuk jadi sugar baby. Jadi sugar baby itu. Raisya belum melanjutkan ucapannya tapi matanya sudah melotot. Saat Zo yang paham pikiran gadis itu mengangguk. Ih, gak mau aku jadi sugar baby. Teriak Raisya dengan nada keras benar-benar geli membayangkan menjadi PSK. Tadi kamu tawari, sudah saya pertimbangkan malah gak mau sekarang. Goda Zo mengangkat kedua alisnya. Tadi aku kan gak tahu. Suara kecil Raisya yang jadi jijik sendiri. Kak. Ucap Raisya menatap Zo semakin melotot. Apa? Tanya Zo lagi. Masa Ani itu di sama kakek-kakek? Ucap Raisya bicara tanpa sensor dengan begitu polos. Zo benar-benar tergelak tiba-tiba mendengar ucapan polos Raisya. Yang memang kenyataan tapi serasa tabu sekali untuk terucap sejelas itu. Ya kalau mau dapat duit tanpa kerja ya dengan cara seperti itu. Ucap Zo, ih, mending aku jadi pengemis daripada PSK. Ucap Raisya yang sungguh tidak tahu cerita miris di balik bahagianya menjadi sugar baby. Malah mikir jadi pengemis. Mending jadi istri saya cukup melayani dengan sepenuh hati. Ucap Zo, sorry ya.
Ucap Raisya memakai mahkota yang dia keluarkan dari tas sekolahnya, membuat Zo langsung terdiam. Detik berikutnya Zo hanya bisa tersenyum saat diulti oleh putri mahkota itu. Muah, nanti saya kasih satu mahkota lagi dengan gelar Nyonya Vincenzo Ferdinand. Ucap Zo mengelus kepala Raisya yang memang sangat cantik memakai mahkota di kepalanya. Mahkota kayak gini juga? Tanya Raisya tanpa ekspresi menunjuk mahkota di atas kepalanya. Kalau kamu mau yang seperti ini akan saya buatkan. Ucap Zo yang sedari tadi terus menatap wajah Raisya. Benar-benar terhipnotis dengan wajah manis itu. Ih, nggak mau. Masa kakak mau kasih aku mahkota hadiah gulali sih? Rengek Raisya langsung memukul lengan Zo. Loh, katanya mau mahkota seperti ini? Kenapa jadi hadiah gulali pula? Heran Zo menatap mahkota cantik di atas kepala Raisya. Ya, ini mahkota hadiah dalam bungkusan gulali. Jawab Raisya apa adanya. Astaga, melek Zo, entah Raisya yang terlalu cantik sampai membutakan Zo. Hingga tak sadar mahkota itu palsu. Saya pikir beneran tadi. Nafas berat Zo mengambil mahkota yang Raisya pakai. Ternyata terbuat dari plastik, memang desainnya saja yang bagus. Pacarmu memang cantik, Kak. Tapi masa hanya karena melihat kecantikannya kamu jadi bego? Tawa meledak Raisya mencubit pipi Zo saking gemasnya. Saya benar-benar tidak menyadarinya. Ucap Zo yang benar-benar hilang fokus. Itu tandanya kakak beneran butuh istirahat, ayo kita pulang. Ajak Raisya karena mereka sudah selesai makan juga. Sebentar lagi saya masih mau menghabiskan waktu sama kamu. Ucap Zo mengelus kedua tangan Raisya dengan sayang. Aku harus pulang kak, sudah sore. Ucap Raisya yang akan berdiri. Sebentar lagi baby. Ucap Zo yang masih ingin memeluk Raisya lebih lama. Tapi baru juga jam 3. Cemberut Zo saat Raisya buru-buru sekali pulangnya. Ya, ngapain kita di sini lama-lama kak? Ucap Raisya lagi merapikan lengan seragamnya. Begini aja saya ingin memeluk kamu lebih lama. Jawab Zo memeluk semakin erat meletakkan dagunya di pundak Raisya. Raisya tampak berpikir sejenak. Kak, lihat perut six-pack dong. Pinta Raisya yang penuh rasa penasaran. Tidak boleh baby, nanti kamu buat saya tersiksa. Ucap Zo langsung memegang tangan Raisya, yang sudah menyentuh perutnya yang masih tertutup baju. Sebentar aja mau tengok. Ucap Raisya yang benar-benar penasaran ingin memegang. Mumpung ada di depan mata, biasanya kan cuma lihat foto doang. Baby jangan nakal, Perang Zo saat tangan nakal penuh rasa penasaran Raisya masuk lewat celah kancing kemejanya. Baby jangan, larang Zo memang tangan Raisya dalam bajunya. Lihat kak, kata Raisya begitu penasaran masih mencoba menggerakkan tangannya di dalam baju Zo. Baby, ucap Zo dengan nada rendah menatap Raisya sayu.
Sebentar aja mau lihat. Raisya benar-benar tidak mau diam sebelum Zo perlihatkan. Ya sudah, tapi lihat aja ya. Jangan difoto terus kamu posting, ini privasi saya. Ucap Zo menatap Raisya serius. Ih, aku juga gak mau kali orang-orang lihat punya aku. Ucap Raisya dengan posesif. Tubuh saya punya kamu? Tanya Zo menatap Raisya yang mengangguk itu dengan dalam. Zo tersenyum lebar lalu mengeluarkan tangan Raisya dari dalam bajunya. Kemudian melepas dasi terlebih dahulu. Ih, cepat kakak, lama banget. Tak sabaran Raisya melihat Zo yang bergerak seperti siput. Kecup pipi saya agar cepat. Syarat Zo yang tengah melepas satu persatu kancing kemejanya. Muah. Tanpa membantah, Raisya mengecup dengan cepat, benar-benar penasaran. Cepat. Rengek Raisya. Kalau saya buka semuanya kamu juga harus begitu. Ucap Zo yang sudah selesai membuka kancing kemejanya. Ih, nggak mau. Aku pukul ya kalau berani. Kata Raisya dengan galak. Tapi tangannya tetap mengangkat singlet yang Zo pakai ke atas untuk melihat perut Zo. Tuh kan kamu nggak adil, minta saya liatin. Tapi kamu nggak mau liatin sama kamu. Ucap Zo mengelus punggung Raisya yang masih terdiam melihat perut Zo. Setelah mengangkat singlet Zo sedikit ke atas. Enggak boleh, punya aku kan beda. Ucap Raisya masih fokus menatap benda. Yang selama ini begitu ingin dia lihat dan perhatikan secara langsung. Kak, bajunya lepas semua ya. Kata Raisya yang masih belum puas memandang. Ini di restoran masa kamu minta saya lepas baju? Ucap Zo yang akhirnya mengeluarkan ujung kemejanya dari dalam celana agar Raisya lebih leluasa. Lupa. Ucap Raisya mendekatkan wajahnya ke perut Zo. Sampai-sampai Zo bisa merasakan hembusan nafasnya. Baby. Geleng kepala Zo pertanda Raisya tidak boleh lagi melakukan hal lebih. Masih pengen lihat Kak. Rengek Raisya dengan ekspresi kecewa. Saat Zo sudah menurunkan kembali singlet dan merapikan baju. Kapan lagi? Nggak boleh terlalu lama. Ucap Zo dengan senyum penuh kemenangan. Saat tahu Raisya menyukai salah satu bentuk tubuhnya. Kenapa? Suara kecil Raisya menatap Zo yang tengah merapikan bajunya dengan tatapan kosong. Padahal lagi senangnya dia tadi, tapi malah langsung diakhiri oleh Zo. Kamu mau dikira apa? Apain saya nanti kalau sampai ada orang yang lihat? Ucap Zo dengan alasan logis. Loh kok gitu? Tanya Raisya masih dengan wajah polosnya. Kan kamu buka baju saya? Ucap Zo dengan suara kecil mengangkat sebelah alisnya pada gadis yang langsung menunduk malu itu. Iya deh, tapi nanti lihat lagi ya. Ucap Raisya yang sebenarnya ingin menggigit salah satu otot-otot kenyal itu. Zo hanya mengangguk pelan lalu mengajak Raisya keluar dari restoran itu. Bersambung.